Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga saudara sehat, kuat untuk mengikuti perkuliahan Sosiologi Politik pertemuan keempat dengan baik sehingga saudara bisa mendapatkan materi dengan baik juga. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kemarin dengan mengangkat tema konstruk dan mode pengelolaan kekuasaan. Bisa dilihat di layar konstruk dan mode pengelolaan kekuasaan sebagai pertemuan keempat. Jadi kalau kemarin kan kita masih ingat tentang dimensi kekuasaan, dimensi sosiologi politik, salah satunya tentang kekuasaan kan, ini yang kita bahas. Selanjutnya, ini adalah beberapa referensi yang saudara bisa menjadikan sebagai rujukan bagi saudara-saudara untuk memperdalam pertemuan keempat ini, meskipun juga secara umum untuk sosiologi politik. Dan yang lebih khusus lagi pada pertemuan keempat ini, di sosiologi politik ini yang paling diambil banyak sumbernya, meskipun saudara tentunya di buku-buku yang di background itu juga bisa diambil. Selanjutnya kita melihat bagaimana review pada pertemuan ketiga kemarin. Ini adalah pendekatan kajian sosiologi politik yang pada waktu itu pendekatan kajian sosiologi politik itu adalah di sana ada penanda tradisional, behavioristik, ada post behavioristik, di situ ada nilai, value, metode penelitian, fokus kajian, unit analisis, lokus kajian, model analisis, kemudian dimensi dan level kajian. Di situ sebetulnya saudara sungguh sempurna untuk mengkaji sosiologi politik dengan pendekatan itu semuanya. Dan pada kesempatan ini kita masuk tentang kekuasaan, definisi dan perspektif. Jadi salah satu dimensi dari kajian sosiologi politik adalah kekuasaan, the power. Dan kita bahas pada kesempatan ini kekuasaan, definisi dan perspektif. Kekuasaan adalah konsep yang begitu terbuka sehingga tidak mungkin mengedepankan pengertian tunggal. Jadi ada banyak tentang definisi kekuasaan yang sebetulnya setiap orang, setiap ahli juga mampu untuk menampilkannya. Pembahasan kekuasaan sebetulnya selalu meliputi karakteristik kekuasaan, sumber-sumber kekuasaan, dan distribusi dan konsekuensi dari penggunaan kekuasaan. Jadi ini kan hubungannya dengan ilmu negara atau kita belajar tentang bagaimana sebuah negara atau kelompok dalam sebuah negara, ataupun intinya kelompok-kelompok manusia yang di dalamnya ada kekuasaan yang sebetulnya di dalam kelompok-kelompok manusia itu pasti di situ ada karakteristik kekuasaan, sumber-sumber kekuasaan, dan distribusi dan konsekuensinya. Lebih enak lagi memang kita membahas tentang langsung fokus ke negara supaya saudara langsung bisa membandingkan negara A, B, C, bahkan di negara kita semuanya. Selanjutnya menurut Montesquieu ada 3 tipologi pemerintahan, yaitu republik, monarki, despotisme. Republik pasti saudara langsung melekat dengan negara saudara atau beberapa negara. Monarki pasti dihubungkan dengan dulu kita, maksudnya sebelum Indonesia merdeka, menggunakan monarki. Hari ini masih beberapa negara yang menggunakan monarki. Despotisme ini yang agak berbeda. Selanjutnya Montesquieu tidak setuju Hobbes yang menyatakan manusia adalah serigala, manusia adalah manusia yang lain. Man is in state of war all against all. Tadi 3 hal tentang model negara nanti kita bahas sudah ini Nanti ini kita langsung melihat atau menampilkan pemikiran Montesquieu yang menyatakan beliau tidak setuju dengan pemikiran yang manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Man is in state of war
of all against all. Montesquieu menyatakan bahwa hanya manusia yang berbudaya primordial, maksudnya berbudaya primordial, yang mudah terlibat perkelahian. Sikap hidupnya dipandu oleh insting melindungi diri dan kegiatan reproduksi. Maksudnya bahwa ketika berbicara kekuasaan, the power itu berkelahi, konflik terus, itu adalah hadir bukan karena manusia itu sendiri, atau hadir karena kepicikan seseorang ataupun pemimpin atau orang-orang di dalam negara ataupun kelompok tersebut atau di dalam kekuasaan itu tadi. Karena pada dasarnya, kata Montesquieu, insting manusia itu menolak. Karena insting manusia itu bagaimana hidup saling melindungi diri. Kemudian kegiatan reproduksi ya tidak hanya dalam hal lahir melahirkan anak ya, tapi bagaimana dalam reproduksi kekuasaan itu adalah selalu berkontinu. Jadi apa yang disampaikan Montesquieu yang sebagai tesis dari antitesis dari pemikirannya Hobbes yang mengatakan manusia adalah serigala, saudara adalah serigala yang suka makan orang lain, berkonflik dengan orang lain, itu ditolak oleh Montesquieu. Saudara mungkin bisa langsung dihubungkan dengan apa yang terjadi pada kehidupan perpolitikan hari ini. Apakah saudara mengarah kepada pola pemikirannya Montesquieu atau Hobbes? Mungkin nanti dihubungkan dengan tulisan atau paper saudara, atau bahkan mungkin hanya pemikiran sesat. Tetapi temanya adalah pada saat ini kita ngomong kekuasaan dalam sebuah negara. Kemudian kita membahas tentang tadi demokrasi, aristokrasi, monarki, despotisme. Penggunaan kekuasaan dan model pemerintahan menurut Montesquieu. Jadi Montesquieu yang saudara masih mengenal, beliau adalah simbol dari bapak demokrasi tentunya, yang membagi kekuasaan atas 3 hal, legislatif, eksekutif, yudikatif. Ketika saudara belajar pengantar ilmu politik dahulu, sekarang di dalam sosiologi politik beliau, maksudnya Montesquieu, kita kupas ketika menampilkan sebuah negara republik. Selanjutnya ada item-item sub-subnya, demokrasi, aristokrasi, monarki, dan despotisme. Jadi, berbicara misalkan karakter pemerintahan, jumlah orang yang mengendalikan kekuasaan. Di dalam negara demokrasi, kekuasaan menyebar di tangan semua orang. Jadi kalau tidak tersebar ke semua orang, maka itu bukan republik demokrasi. Mungkin kedua, aristokrasi, republik aristokrasi, yaitu kekuasaan tersebar di tangan beberapa orang. Jadi dia mengatakan republik dan demokrasi, tapi di beberapa orang. Itu republik, namanya republik aristokrasi. Kemudian kalau saudara melihat kekuasaan berada di tangan satu orang, the power, kekuasaan hanya di satu yang bersangkutan, siapapun dia, itu adalah monarki. Meskipun republik ya, tetapi dia monarki. Ya relatif sama dengan monarki, konsep monarki ya, di situ adalah sang raja. Meskipun ini republik. Kemudian despotisme itu adalah kekuasaan berada di tangan satu orang. Ini relatif sama dengan monarki, tapi nanti ada item yang berbeda terkait dengan hal-hal yang lain. Jadi monarki sama despotisme sama, kekuasaan berada di tangan satu orang. Berbeda dengan demokrasi dan aristokrasi. Selanjutnya, Montesquieu juga membincangkan tentang prinsip pemerintahan. Beliau mengatakan, di dalam republik demokrasi menghormati penegakan hukum, setiap warga mengabdi kepada kepentingan umum. Jadi penegakan hukum ia sangat dihormati karena setiap warga mengabdi kepada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau bukan kepentingan penguasa. Kalau republik aristokrasi menghormati penegakan hukum, setiap warga
mengabdi kepada kepentingan umum. Jadi perbedaannya adalah menghormati penegakan hukum setiap warga mengabdi kepada kepentingan umum. Sama, aristokrasi sama demokrasi sama ya. Yang monarki, penghargaan terhadap individu didasarkan pada status hierarki. Ya, ini tentunya saudara siapa? Kan ditanya begitu akhirnya. Kalau bukan siapa-siapa mungkin agak bermasalah. Lah kalau di dalam despotisme ini terkait dengan prinsip pemerintahan itu mendasarkan pada kekuasaan. Semua serba takut pada sang penguasa. Yang satu itu. Itu menjadi masalah. Jadi saudara langsung bisa membedakan antara satu negara dengan negara lain meskipun dia mengatakan kita republik demokrasi, tetapi ketika di dalam prinsip pemerintahan di situ berdasarkan dari ketakutan, bukan menghormati penegakan hukum, maka sebetulnya bukan republik demokrasi tapi republik despotisme. Selanjutnya Montesquieu tentang ukuran terkait dengan sebuah pemerintahan. Montesquieu demokrasi, aristokrasi itu relatif kecil, maksudnya kecil terjadi. Kemudian monarki moderat, despotisme besar. Ini adalah ukuran bagaimana penggunaan kekuasaan dan model pemerintahan. Kemudian selanjutnya semangat berbangsa. Di dalam republik demokrasi, kesederajatan partisipasi itu sangat dikedepankan. Sederajat dalam berpartisipasi. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Sama. Kemudian kalau monarki aristokrasi, kesederajatan partisipasi juga sama dengan demokrasi. Perbedaannya hanya dalam karakter pemerintahnya tadi. Di dalam monarki, diskriminasi dan ketidakadilan muncul di dalamnya meskipun dia mengatakan republik demokrasi, padahal sebetulnya prakteknya adalah republik monarki. Dan di dalam republik despotisme nanti juga kesadaran rasa takut itu impotens dan non partisipasi, maksudnya semua serba takut meskipun negaranya negara demokrasi. Ya, dia impoten, begitu kata Montesquieu. Kemudian tingkat stabilitas dan moderasi. Di dalam negara demokrasi, kata Montesquieu, tingkat stabilitas dan moderasi tidak stabil dan tidak moderat dalam menggunakan kekuasaan. Maksudnya, ya tidak stabil, ya naik turun. Para pemegang kekuasaan atau siapa yang memegang juga itu naik turun. Kemudian di dalam aristokrasi, maksudnya republik aristokrasi, dapat menjamin moderasi dalam penggunaan kekuasaan, kebebasan warga negara. Maksudnya dapat menjamin moderasi dalam penggunaan kekuasaan. Jadi relatif stabil karena ya mungkin saudara agak paham yang negara demokrasi yang sangat bebas dengan negara republik yang sangat demokratis itu pasti gonjang-ganjing. Republik aristokrasi memang relatif agak stabil begitu. Ya plus minusnya lah. Kemudian republik monarki tidak stabil, tidak moderat dalam penggunaan kekuasaan pasti. Dan selanjutnya di dalam republik despotisme tidak stabil, tidak bermoderat dalam penggunaan kekuasaan. Itulah apa yang disampaikan oleh Montesquieu terkait dengan penggunaan kekuasaan dan model pemerintahannya yang dipilah dengan membedakan antara 4 model bentuk. Meskipun tadi di tabel kita menampilkan hanya demokrasi, aristokrasi, dan despotisme ya, atau demokrasi, monarki, dan despotisme, tapi sebetulnya agak lebih detail lagi, ada 4 hal, ada aristokrasi begitu. Kemudian dikupas dengan karakter pemerintahan, prinsip pemerintahan, ukuran semangat bangsa, dan tingkat stabilitas. Saudara dengan berdasarkan tabel ini, tabel yang ada tersebut, saudara langsung bisa mengupas berbagai negara yang dia mengatakan negara demokrasi, republik demokrasi, mungkin republik aristokrasi yang terjadi, atau republik monarki, atau republik despotisme, ataupun sebaliknya. Itulah saudara boleh menilai. Dan ketika ada yang kurang yang tepat, maka harus diluruskan kalau tidak sesuai dengan teori ini. Tetapi memang harus berhati-hati dalam hal
mengingatkan supaya orang kalau diingatkan itu ya pasti tidak suka sih, kecuali dengan pola yang bisa didengarkan, bisa diterima. Ini tentang Weber. Ini selanjutnya. Weber mengartikan kekuasaan merupakan kemungkinan seseorang dalam relasi sosialnya berada dalam posisi bisa menjalankan apa yang diinginkan meski menghadapi resistensi. Kekuasaan menurut Weber sebuah kemungkinan menjalankan kehendak mengharuskan kita memahami kesadaran atau intensionalitas individu terhadap tindakannya. Itu menurut Weber. Jadi kemungkinan menjalankan kehendak mengharuskan kita memahami kesadaran atau intensionalitas individu terhadap tindakannya. Jadi bagaimana antara apa yang menjadi kehendak, kemudian apakah cocok nggak dengan yang menjadi tindakan, itu selanjutnya menjadi sebuah power. Kemungkinan dalam bahasanya Weber, kemungkinan seorang dalam relasi sosialnya berada dalam posisi bisa menjalankan apa yang diinginkan meskipun menghadapi resistensi. Jadi saudara atau penguasa atau orang yang mempunyai kekuasaan itu kemungkinan akan bisa menjalankan. Orang yang tidak mempunyai kekuatan pun ketika mempunyai kehendak, kata Weber, bisa menjalankannya. Sehingga kemudian ada beberapa kelompok yang misalkan demo atau mengingatkan atau bahkan dengan pola lain, intinya adalah untuk mencapai tujuan. Tetapi begitu juga sang penguasa akan bisa melaksanakan apapun sesuai dengan kehendaknya meskipun dia mendapatkan perlawanan. Intinya bahwa apa yang disampaikan Weber ini adalah mendasarkan pada kemungkinan menjalankan kehendak itu akan terjadi pada setiap orang, yang tentunya setiap orang itu harus memahami harus menyadari terkait dengan kesadaran bahwa dia sadar terkait apa yang dilakukannya, sehingga bisa bisa, oh ini harus dilanjutkan, oh ini tidak, oh ini harus menggunakan pendekatan begini, supaya sekali lagi, baik dia seandainya dia penguasa bisa fluid untuk menjalankan kekuasaannya, seandainya dia rakyat bisa membisikkan, mempengaruhi sang penguasa. Selanjutnya, sumber legitimasi kekuasaan menurut Weber ada 3 hal: tradisi, harisma, instrumen rasional. Ini sumber legitimasi kekuasaan menurut Weber. Jadi saudara, kalau berbasis tradisi itu sebuah kekuasaan tersendiri sebagai legitimasi kekuasaan, meskipun saudara bukan penguasa dalam sebuah negara, taruhlah tokoh-tokoh suku, bahkan tokoh-tokoh agama. Kemudian harisma mengarah kepada juga agama juga sih. Mereka yang berharisma itu mempunyai power juga, sumber legitimasi. Kalau yang terakhir instrumen rasional, tentunya apa yang bisa diterima oleh semuanya tanpa mengedepankan harisma ataupun tradisi. Intinya secara rasional bisa diterima, sehingga dia ketika jadi penguasa itu bisa diterima oleh semuanya. Ketika dia menjadi rakyat, kemudian bisa didengarkan dan dijalankan oleh bisa membisikkan, bisa mempengaruhi sang penguasa. Itulah materi kita yang ke pertemuan keempat tentang sosiologi politik. Jadi saudara bisa membaca di The Journal of Social Media. Di situ pasti juga ada banyak terkait dengan referensi ini tentang kekuasaan, tentang model kekuasaan, konstruk kekuasaan. Saudara-saudara, itulah terkait dengan perkuliahan kita keempat. Selanjutnya kita sekarang membahas tugas saudara. Tugas saudara adalah pada hari ini, pertemuan keempat, sudah memasuki terkait dengan sesudah pendahuluan. Selanjutnya masuk kepada metode, di dalamnya ada teori. Oke, intinya judulnya cukup methods, begitu aja. Methods di dalamnya adalah metode penelitian dan teori yang akan digunakan. Saudara silahkan menggunakan metode apa yang paling cocok untuk digunakan untuk meneliti judul atau abstrak yang saudara tulis kemarin atau pendahuluan yang kemarin saudara tulis.
batasannya adalah metode dan teori ini adalah cukup 1 halaman maksimal, bisa-bisa malah bahkan hanya 3/4 halaman atau setengah halaman, tapi standarnya memang 1 halaman. Dan metode tentunya saudara mendasarkan, misalkan tidak cukup kuantitatif, tidak cukup hanya kualitatif, dengan kemudian pendekatan yang seperti apa. Kemudian berbicara teori digunakan untuk, kalau metode relatif untuk mengarah ke penelitiannya. Jadi kalau di dalam jurnal itu dia menjelaskan, kemarin pada waktu penelitian kami menggunakan metode ini karena bla 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 bla. Tetapi kalau di dalam proposal, karena ini kan masih akan ya atau sambil proses, maka kami menggunakan metode ini karena bla 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 bla. Diberi penjelasan. Selanjutnya ditampilkan tentang teori apa yang paling cocok, karena dari 3 kelas kan juga beragam, 1 kelas kan juga beragam. Ambil salah satu teori yang tepat untuk menjadi analisa. Jadi kalau teori digunakan untuk menganalisis terkait dengan penelitian saudara, unit analisisnya, alat untuk menganalisanya, visualisasinya. Dengan cara seperti itu maka terkait dengan abstrak, kemudian pendahuluan, keyword sebelumnya, kata kunci, pendahuluan nyambung dengan metode, dan metode yang di dalamnya metode sama teori. Teori tentunya teori sosiologi politik. Selanjutnya nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan menulis tentang discussion atau pembahasan. Oh ya, sorry, tadi saya tak menyatakan pembahasan. Tadi yang kemarin pendahuluan. Jadi sesudah pendahuluan sama keyword, saudara menulis tentang metode sama teori. Semoga saudara bisa mengerjakan dengan nyaman, dengan baik, dan semoga penelitian saudara berjalan meskipun dalam suasana daring ini. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.